Selamat pagi sahabat uang Anda, apa kabar di Jumat pagi ini? Selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya, dan semoga ibadah puasa Anda berjalan lancar sampai berbuka nanti. Nah, berjumpa kembali dengan saya Rina Dewi Lina dalam program pendidikan finansial uang Anda. Program ini merupakan persembahan Citi PK dan Citi Foundation untuk keluarga Indonesia. Sahabat uang Anda, terima kasih selalu menyaksikan program uang Anda sampai dengan hari ini. Tidak terasa kita sudah memasuki 2 episode terakhir di tahun ini. Kami berharap setiap topik bahasan yang diangkat dapat memberikan manfaat bagi Anda semua, termasuk topik hari ini. Menyambung episode minggu lalu, kali ini kami masih akan membahas seputar pengelolaan keuangan di bulan suci Ramadan. Mengapa? Karena daya konsumsi masyarakat meningkat hingga 5 kali lipat sejak seminggu sebelum Hari Raya. Selain faktor pemenuhan segala persiapan Lebaran, pemicu yang menyebabkan perilaku konsumtif ini karena dibagikannya tunjangan Hari Raya atau THR. THR memang kewajiban setiap tahun yang harus diberikan semua perusahaan kepada karyawannya. Peraturan pemerintah biasanya mengharuskan perusahaan untuk mengeluarkan minimal 10 hari sebelum Lebaran. THR inilah yang menjadi alasan pengeluaran Anda boros, bahkan terkadang lebih besar pasak daripada tiang. Padahal, bila dikelola dengan benar, THR justru bisa memberikan manfaat positif kepada Anda. Nah, untuk mengetahui caranya, saya mengajak sahabat uang Anda untuk mendiskusikannya selama setengah jam ke depan di stasiun kesayangan Anda semua, TVRI. Sahabat uang Anda, setiap tahun perusahaan akan mengeluarkan THR yang besarnya minimal 1 bulan gaji. Tapi itu tergantung dari masa kerja dan kebijakan yang diberikan kepada karyawannya. Sayangnya, hampir sebagian besar dari Anda masih menganggap THR merupakan bonus atau dana lebih yang boleh dihabiskan, khusus menyambut datangnya Hari Raya. Tanpa perencanaan yang baik, kekeliruan dalam mengelola THR dapat mendorong Anda untuk berbelanja berbagai hal yang sebenarnya belum tentu benar-benar dibutuhkan. Tidak heran banyak yang seakan tidak peduli akan kondisi keuangan yang harus dihadapi usai Lebaran. Singkatnya, bersenang-senang dahulu, menderita kemudian. Padahal banyak hal yang bisa dimanfaatkan dari THR ini, termasuk dalam berinvestasi. Jika Anda ingin mengetahuinya, jangan pindahkan channel Anda. Usai jeda berikut, saya akan sampaikan solusinya di segmen interaktif. Tiup lagi. Waduh, ban sepeda meledak. Bisa ditambah lah itu. Pak, jumlah penduduk meledak. Gawat. Bisa jadikan pepes kita. Makanya ikut kami. Agar kita dapat membangun keluarga kecil bahagia, sehat dan sejahtera. Ramadan bulan penuh ampunan, tingkatkan takwa, mari bersama puasa, buka puasa bersama-sama, gapai nikmatnya bersama-sama, berbagi, memberi, berzakat, puasa. Bulan Ramadan penuh ampunan, bulan Ramadan bulan terbaik, bulan Ramadan jangan kau siakan. Semangat Ramadan bersama TVRI. Pernikahan ini bukan cintanya yang terlarang, hanya waktu saja belum tepat merasakan semua. Pernikahan ini sebaiknya janganlah terjadi, namun putih cinta membuktikan dua insan tak dapat dipisahkan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Citra? Baik. Hari ini aku dan Benny akan masak namanya seafood asam-asam. Seafood, Jadi enak tuh. kita pakai Saat udang, sahur jangan Anda lupa, sudah mantap dibersihkan. bersama TVRI. Lalu cumi. Beragam masakan keperluan sahur Oke, saya Anda ngaduk deh. tersaji di sini. Apa gitu? Kurma, kuliner Ramadan setiap hari pukul 2.30 hanya di TVRI. Balonnya meledak. Tiup lagi. Waduh, ban sepeda meledak. Bisa ditambah lah itu. Pak, jumlah penduduk meledak. Gawat. Bisa jadikan pepes kita. Makanya ikut kami. Agar kita dapat membangun keluarga kecil bahagia, sehat, dan sejahtera. Di dadaku. Pendopo bersama Sis NS. Kolaborasi obrolan dan musik lawas akan menghangatkan suasana malam minggu Anda. Suara tadi bisa dibeli nggak atau bisa di-create? Oh iya. Masih kecil, kalau nangis, Pendopo setiap Sabtu pukul 20 hanya di TVRI. Sahabat uang Anda, kini kita memasuki segmen interaktif. Silakan menelpon dengan menggunakan password uang Anda kendali di tangan Anda di nomor di bawah ini. Bagi Anda yang berhasil masuk ke line interaktif, dimohon mengecilkan volume suara televisi Anda, serta tidak menyebutkan nama produk atau perusahaan, dan langsung ke pertanyaan untuk memberikan kesempatan bagi penelpon lainnya. Jangan lupa passwordnya, uang Anda kendali di tangan Anda. Sambil menunggu telepon, saya ingin menginformasikan bahwa sebaiknya Anda membuat tujuan finansial yang jelas sebelum menerima THR dari perusahaan tempat Anda bekerja. Selain menyusun perencanaan yang baik, berusahalah untuk disiplin dalam menggunakan pos-pos anggaran yang dibuat terpisah dari THR yang diterima. Sahabat uang Anda, apakah Anda masih ingat dengan persentase alokasi penggunaan THR yang pernah saya sampaikan tahun lalu? Saya ingin menyegarkan ingatan Anda bahwa yang pertama, jangan mencampur adukan penggunaan gaji bulanan Anda dengan THR. Untuk keperluan biaya rutin tetap ambil dari gaji bulanan Anda. Sedangkan biaya mempersiapkan hari raya dapat diambil dari THR yang diterima. Yang kedua, seperti halnya dengan gaji bulanan, langsung sisihkan minimal 10% dari THR Anda untuk ditabung. Lakukan ini di depan pada saat menerima THR. Bila perlu, masukkan ke rekening yang tidak ada ATM-nya. Ini bisa menghindari Anda untuk melakukan pembayaran debit atau godaan mengambil tunai dari mesin ATM yang ada di setiap sudut gang rumah Anda. Yang ketiga, alokasikan persiapan kebutuhan hari raya mulai dari zakat, bayar THR, pembantu, makan minum, baju baru, bila perlu maksimal 60%. Simpan langsung dana pos-pos tersebut ke dalam amplop terpisah dan keluarkan sebagaimana yang tertera. Keempat, THR adalah kesempatan Anda untuk membayar kewajiban hutang. Ringankan beban hidup Anda dengan mengalokasikan minimal 10% dari THR yang diterima. Jangan lupa sisihkan juga 10% untuk pengeluaran yang sifatnya sebagai investasi. Ya, halo, selamat pagi uang Anda. Ya, pagi. Selamat pagi. Pagi, Bu Rina. Iya, dari mana dan dengan siapa? Oh, ini kok suaranya ada dua? Iya, benar saya. Ya, udah. Suara televisi? Bu, ya. Saya, Bu, 2 tahun yang lalu saya halo? Iya. 2 tahun yang lalu saya invest di harga emas 550.000 per gram. Nah, kini turun gratis. Saya uang depo waktu itu katanya suruh lebih baik invest emas. Yeah. Nah, sekarang turun antara 400-an, gimana Bu? Nggak ada gitu, pokok pun rugi gede. Iya. Jadi sebaiknya gimana gitu? Ya, baik Ibu Ratna, terima kasih atas pertanyaan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, itu saja ya Ibu ya pertanyaannya. Nah, Ibu Ratna, emas itu memang
untuk investasi jangka panjang, bukan dalam 2-3 tahun. Karena di dalam jangka pendek, emas itu harganya berfluktuasi, mengikuti juga harga emas dunia. Tetapi jika Ibu berinvestasi di atas 5 tahun, maka diyakini harga emas itu akan meningkat. Bahkan emas itu seharusnya diinvestasikan sebagai 10 tahun di atas 5 tahun. Sehingga bisa mendapatkan keuntungan atau kenaikan harga yang biasanya. Dan ketika harga itu turun sangat dalam, harga akan menjadi naik cukup cepat. Tetapi kita tidak tahu waktunya kapan akan naik. Simpan saja dulu emasnya sampai di atas 5 tahun. Demikian jawaban dari saya untuk Ibu Ratna. Halo, selamat pagi uang Anda. Selamat pagi. Halo, suara televisinya bisa dikecilkan? Ya, halo, dari mana dan dengan siapa? Halo Bu. Ya, selamat pagi. Dengan Bu, Palembang. Ya, silakan pertanyaannya Pak. Iya, saya ini kan baru ngasihkan ke THR ada di beberapa karyawan ya. Iya. Apakah itu digabung atau itu dipisah gitu loh Bu, THR-nya? Itu sebaiknya bagaimana? Karena kan sebagian saya panjar gitu Bu. Ya baik, jadi pertanyaannya tadi ada beberapa karyawan yang harus dibagikan THR sekarang? Iya. Ya, baik Pak Abdullah dari Palembang, terima kasih atas pertanyaannya. Pak Abdullah, memang seharusnya THR itu kita sudah siapkan dari 1 tahun sebelumnya. Bila Anda perusahaan, maka bisa menyiapkan setiap bulannya disisihkan untuk pembagian THR. Dan kalau sekarang harus dibagikan THR, sebaiknya THR itu dibagikan berbarengan waktunya. Karena kalau tidak berbarengan waktunya, nanti dikhawatirkan ada kecemburuan sosial di antara karyawan Anda. Demikian jawaban dari saya untuk Pak Abdullah di Palembang. Semoga jawaban saya bermanfaat. Nah, hindari membeli emas menjelang hari raya, karena biasanya harganya lebih mahal. Kelima, sisihkanlah 10% dari THR yang diterima untuk dana darurat. Ini sebagai persiapan bila terjadi hal yang tidak diinginkan saat hari raya. Misalnya anak atau anggota keluarga Anda jatuh sakit. Ya, halo, selamat pagi uang Anda. Ya, mohon maaf, teleponnya terputus. Saya akan kembali ke topik sebelumnya. Dan terakhir, Anda bisa melakukan semua di atas bila berhasil menahan nafsu konsumtif serta bisa membedakan mana yang kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Selanjutnya saya jawab telepon masuk yang sudah dicatat oleh operator kami. Penelpon pertama dari Ninu di Solo. Bu Rina, tadi saya sempat mengutarakan agar kita disiplin dalam menggunakan THR usai membuat perencanaannya. Nah, masalahnya adalah sangat sulit mengontrol keinginan berbelanja, apalagi dengan banyaknya penawaran menarik dari pusat perbelanjaan. Mohon solusi untuk hal ini. Mbak Ninu, memang itulah godaan bagi perempuan bila melihat berbagai program diskon yang membanjiri pusat perbelanjaan menjelang hari raya. Untuk itu, sebelum berbelanja perlu diperhatikan apakah barang-barang tersebut memang diskon atau bukan. Hal ini karena ada pusat perbelanjaan yang memiliki strategi pemasaran menjual stok lama. Sehingga tidak heran harga yang ditawarkan memang lebih murah dibanding barang baru. Nah, belum lagi apakah Anda benar-benar membutuhkan barang-barang diskon tersebut. Jangan sampai setelah membelinya hanya tersimpan di lemari karena ternyata Anda tidak membutuhkannya. Ada beberapa cara agar Anda disiplin dengan perencanaan THR yang telah disusun sendiri. Yang pertama, berbelanjalah dengan daftar yang telah dibuat dari rumah. Keluarkanlah biaya untuk berbelanja dari pos yang sudah disiapkan dalam amplop. Dan persiapkan diri Anda dari godaan berbagai program diskon yang akan ditemui di pusat perbelanjaan. Kendalikan hawa nafsu Anda dalam melihat berbagai produk yang menggoda penglihatan. Jika perlu, berbelanjalah di pasar tradisional untuk keperluan pangan Anda. Yang kedua, atur jadwal belanja Anda dalam mempersiapkan hari raya. Misalnya, cukup 1 kali saja ke pasar yang menjual berbagai kebutuhan makanan dan cukup 1 kali saja ke pusat perbelanjaan yang menyediakan berbagai pakaian atau keperluan pendukung lainnya. Ya, halo, selamat pagi uang Anda. Dari Ibu Teti di Palu. Iya. Ini mungkin dari ini saya cuma mau tanya. Iya. Saya punya dana sedikit.
Iya. Itu saya rencananya ke dolarkan itu apakah ke deposito atau ke tabungan biasa? Tujuan Mana yang lebih ini untuk ini? dananya ini tujuannya untuk apa, Ibu? Untuk persiapan pendidikan anak-anak. Oh, untuk persiapan pendidikan anak-anak. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Siti di Palu. Nah, apabila memang untuk persiapan pendidikan anak-anak, yang perlu dilihat adalah berapa tahun lagi uangnya akan digunakan. Misalnya sekarang ini usia anak Anda masih 2 tahun. Dan 2 tahun kemudian akan digunakan untuk masuk sekolah TK. Maka uang tersebut sebaiknya ditaruh di deposito. Tetapi bila uang tersebut disiapkan untuk jangka panjang atau untuk nanti persiapan masuk sekolah SMA atau kuliah, Anda boleh memilih reksadana atau boleh menyimpan di emas apabila Anda memang tertarik dengan berinvestasi emas. Demikian jawaban dari saya untuk Ibu Siti di Palu. Saya akan kembali ke topik sebelumnya. Yang ketiga, bawalah selalu uang tunai dalam berbelanja. Hal ini untuk menghindari perubahan pola pikir Anda dalam berbelanja. Cara ini juga menghindari pemakaian kartu kredit bila tidak diperlukan supaya Anda tidak menderita kesulitan hutang ke depannya. Yang terakhir, sesuaikanlah gaya hidup Anda dengan pendapatan yang dimiliki. Pertimbangkan matang-matang segala pengeluaran kita berdasarkan skala prioritas agar tidak lebih besar pasak daripada tiang. Ya, halo, selamat pagi uang Anda. Halo, selamat pagi. Ya, Bu Nur di Bogor. Halo. Ya, halo. Ya, dari mana dan dengan siapa? Saya Bu Nur di Bogor, Bu Rina. Ya, silakan pertanyaannya Ibu. Saya mau bertanya tentang bursa saham, boleh? Tentang? Bursa saham. Iya, silakan. Bursa saham ya. Saya kan awam tentang bursa saham. Ya. Saya harus mau cari informasi tentang bursa saham, terus mau tahu tentang bursa saham. Mungkin Bu Rina ada kenal. Saya harus bertemu dengan pihak mana gitu. Ya. Ya. Baik, Ibu Nur di Bogor. Ibu ingin. Ya. Halo, selamat pagi uang Anda. Ya, mau tanya Bu. Ya, silakan, dari mana dan dengan siapa? Dengan Pak Supri di Kudus. Iya, silakan pertanyaannya. Mau tanya di luar tema boleh nggak Bu? Bertanya tentang apa? Ya, saya ini kan berjualan pakaian. Iya. Tapi baru pemula. Iya. Nah, bagaimana cara menetapkan harga Bu? Ya. Baik. Makasih. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Supri di Kudus. Untuk menentukan HPP ya, saya akan menjawab dulu pertanyaannya untuk Ibu Nur di Bogor. Nah, Ibu Nur di Bogor, kalau Anda ingin berinvestasi di bursa saham, memang memerlukan pengetahuan yang sangat banyak. Karena di bursa saham ini Anda mempunyai resiko yang cukup besar. Nah, sebelum Anda berinvestasi, ada baiknya Anda mengikuti dahulu training gratis. Itu diadakan di bursa saham di Jakarta. Anda bisa menelpon ke bursa saham di Jakarta dan menanyakan jadwal trainingnya. Silakan mendaftar, dan pendaftaran itu untuk mengikuti trainingnya semua biayanya gratis. Demikian jawaban dari saya untuk Ibu Nur di Bogor. Semoga bermanfaat. Dan untuk Bapak Supri di Kudus, untuk penjualan pakaian bagaimana menentukannya? Yang pertama, Bapak harus menentukan dulu modalnya. Lalu biaya operasional. Biaya operasional adalah bila Anda menyewa atau juga menyewa karyawan. Biaya-biaya inilah yang harus dihitung untuk menentukan penambahan berapa keuntungan. Tetapi jangan lupa, Bapak juga harus menentukan dulu atau melihat pasar Anda tentang baju tersebut. Jangan sampai ketika menambahkan biaya-biaya lainnya ke dalam keuntungan, harga baju pakaian Anda menjadi lebih tinggi dari pedagang lainnya. Apabila menjadi lebih tinggi, kemungkinan orang akan tidak membelinya. Biarlah mengambil keuntungan yang sedikit tetapi menjual lebih banyak. Nah, demikian jawaban dari saya untuk Pak Supri di Kudus. Halo, selamat pagi uang Anda. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dari mana dan dengan siapa? Haja Ratna di Marabahan, Batola, Kalimantan Selatan, Ibu. Iya, silakan pertanyaannya. Begini, Bu, kalau kita tadi bicara tentang mengatur keuangan THR, Bu ya. Iya. Nah, masalahnya anak-anak kita itu punya keinginan-keinginan tertentu. Iya. Nah, yang sulitnya THR kita misalnya anggap 3 juta. Nah, tetapi kebutuhan anak-anak kita 4 juta. Itu yang sulit diatur, Ibu. Ya. Nah, apalagi
THR yang kita terima pada saat ini misalnya ada dua tunjangan hari raya. Nah, ada yang sebagai pegawai negeri, ada yang sebagai pejabat, misalnya 2. Akan tetapi tahun ini SBY membuat ketetapan hanya terima 1. Ya. Nah, itu kan mengurangi pendapatan kita. Padahal di saat krisis makin membeludak sekali dan kemudian makin parah. Ya. Sehingga menyebabkan kita sedikit stres begitu. Bagaimana solusinya Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi uang Anda. Halo, selamat pagi uang Anda. Halo, selamat pagi Ibu. Iya. Ini dengan Ibu Linda. Iya, silakan pertanyaannya Ibu Linda dari uang Anda kembali ke Anda. Iya, uang Anda kembali di tangan Anda. Iya, silakan Ibu pertanyaannya. Bu, ini saya kan dapat THR. Iya. Tapi THR-nya cuma sedikit, Bu. Iya. Nah, sekitar 2 juta aja, Bu. Iya. Nah, cuman Bu, untuk mengembangkan usaha kan saya punya usaha di bidang air minum. Iya. Nah, gimana caranya Bu untuk mengembangkannya, Bu? Gimana informasinya gitu, Bu? Baik, jadi tadi pertanyaannya yang pertama, uang THR-nya cuma sedikit dan kemudian bagaimana mengembangkan usaha ya untuk Ibu Linda di Cibinong. Iya. Iya. Baik, terima kasih atas pertanyaan Ibu Linda. Saya akan menjawab dulu pertanyaan dari Ibu Ratna dari Kalimantan Selatan. Memang itulah semua keterbatasan kita di dalam mengelola keuangan, karena uang itu sama dengan keterbatasan, tidak pernah ada cukupnya. Nah, Ibu, apabila anak-anak Anda memang mempunyai keinginan yang cukup tinggi saat ini, ada baiknya diberikan pengertian, karena apabila kita akan memaksakan memenuhi seluruh kepentingan anak-anak, maka Ibu akan menombok dari uang THR tersebut, yang mungkin Ibu harus mengambil dari uang gajinya. Nah, ajaklah anak-anak Anda untuk membuat daftar prioritas yang mana yang paling penting untuk keperluan THR tersebut. Apabila memang ternyata masih banyak pakaian yang bisa dipakai sebelumnya untuk bertemu dengan keluarga, tidak ada salahnya pakai pakaian yang sebelumnya dan uangnya boleh ditabungkan. Dan Anda boleh membagikan kepada anak-anak untuk memberikannya untuk ditabung. Demikian jawaban dari saya untuk Ibu Ratna di Kalimantan Selatan. Saya akan menjawab untuk Ibu Linda di Cibinong. Ibu Linda, memang THR adalah yang diberikan dari gaji pokok. Mungkin Ibu biasa menerima dengan segala tunjangan dan yang akan diterima sekarang adalah hanya THR saja. Nah, gunakan THR ini yang paling penting. Apabila memang Ibu tidak perlu pulang kampung, Ibu boleh gunakan uang ini untuk mengembangkan usaha. Artinya ada modal yang ditambahkan kepada usaha Anda tersebut. Tetapi bila usaha tersebut masih kurang dari modal yang dari THR, Ibu bisa berusaha coba meminjam kepada bank yang memberikan UKM. Demikian jawaban dari saya untuk Ibu Linda di Cibinong. Nah, sahabat uang Anda, untuk Anda yang belum berkesempatan menelpon ke studio, silakan menghubungi uang Anda via email di info@uanganda.or.id. Saya akan menjawab pertanyaan Anda di segmen email Anda setelah ini. Sahabat uang Anda, saatnya saya akan menjawab pertanyaan via email yang datangnya dari Herman di Jakarta. Bu Rina, saya selalu pusing usai hari raya. Walau sudah digabung dengan istri, THR yang kami miliki selalu tidak cukup. Mohon solusinya. Hai Mas Herman, terima kasih sudah mengirimkan email kepada kami. Kondisi yang Anda utarakan memang cukup banyak terjadi di usai Lebaran ini. Perhitungan ideal kondisi keuangan yang dapat menjelaskan permasalahan tersebut. Yang pertama, jika pengeluaran hari raya Anda 50% dari pengeluaran normal rutin sebelumnya, maka Anda memiliki kategori pengeluaran THR yang sehat. Hal ini karena Anda masih memiliki sekitar 50% dana THR untuk ditabung atau diinvestasikan. Yang kedua, jika pengeluaran dari THR Anda dari 70%, maka kategori yang Anda miliki menjadi pengeluaran THR yang wajar. Karena masih memiliki 30% dana THR untuk ditabung atau diinvestasikan. Dan yang terakhir, apabila pengeluaran THR Anda di atas 150%, maka bisa dipastikan kategori dana THR Anda menjadi pilot. Hal ini karena THR yang dimiliki tidak mencukupi pengeluaran hari raya Anda. Sedangkan untuk masalah mudik, jika THR Anda tidak mencukupi, maka sebaiknya jangan dipaksakan.
Gunakanlah teknologi untuk menyampaikan silaturahmi melalui telepon atau SMS. Jika ingin memaksakan tetap pulang kampung, lakukanlah dengan mengambil cuti di luar hari raya dengan kondisi jalan yang lebih lenggang dan biaya transportasi lebih murah. Patungan bersama saudara Anda untuk membiayai orang tua untuk datang ke Jakarta itu merupakan solusi lainnya. Dan jika kondisi ini tidak mau terus terjadi terus-menerus, maka rencanakan pembiayaan pulang kampung ini sebagai perencanaan liburan yang dananya sudah disiapkan dan disisihkan dari pendapatan sejak lama minimum 12 bulan di depan. Demikian jawaban dari saya untuk Mas Herman. Semoga bermanfaat. Nah, sahabat uang Anda, saya ingin memberikan beberapa tips agar Anda lebih termotivasi untuk mulai menyisihkan THR Anda tahun ini untuk ditabung. Yang pertama, setiap orang sebenarnya bisa mengatur keuangan pribadi atau keluarganya. Baik yang memang sudah pintar menabung atau Anda yang masih punya kebiasaan boros. Sebenarnya bisa menabung dari THR Anda itu adalah baik. Syaratnya adalah mau berusaha. Yang kedua, jadikan menabung sebagai prioritas Anda. Menabunglah sebelum berbelanja keperluan hari raya. Sisihkan paling tidak 10% dari THR Anda. Dan ketiga, Anda harus punya kontrol diri yang ketat. Hindari pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Kalau kita ingin bisa menabung dengan baik, kita harus bisa hemat. Yang keempat, memisahkan rekening tabungan dari rekening penerimaan gaji dan kebutuhan harian. Karena bila Anda menyatukan tabungan untuk kebutuhan harian dan tabungan untuk tujuan masa datang dalam satu rekening, maka bisa jadi Anda menemui kesulitan untuk menyisihkan sebagian dari tabungan tersebut. Karena itu, mulailah berpikir untuk membuka rekening tabungan atau investasi guna mencapai tujuan keuangan Anda. Sahabat uang Anda, demikianlah episode Uang Anda kali ini. Mudah-mudahan penjelasan saya dapat membantu Anda mengelola keuangan dengan lebih baik lagi. Bila Anda ingin mengajukan pertanyaan, kritik maupun saran, ataupun jawaban yang menurut Anda perlu penjelasan lebih lanjut, silakan kirim ke alamat email kami info@uanganda.or.id atau bergabung dengan like Facebook grup Uang Anda atau follow kami di Twitter di @uanganda. Kami juga telah mengupload setiap episode Uang Anda di YouTube. Jika Anda ingin memperoleh buku panduan pengelola keuangan, kirimkan pertanyaan seputar permasalahan finansial Anda. Saya Rina Dewi Lina, sampai jumpa lagi di hari dan jam yang sama hanya di TVRI. Uang Anda, kendali di tangan Anda. Acara ini dipersembahkan oleh